Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya De Ananda dengan NIM 20240810810082. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai rancang bangun aplikasi manajemen regen laboratorium berbasis web dengan studi kasus di Puskesmas Karangkancana. Adapun pada video ini, saya akan menjelaskan mulai dari alur sistem, aktor yang terlibat, hingga fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi yang telah saya bangun. Proyek ini dibuat karena proses pengelolaan data regen laboratorium sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan stok, kesulitan monitoring expired, dan pencarian data yang memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi berbasis web untuk membantu proses pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, kita akan masuk ke tujuan. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah pengelolaan data regen laboratorium, memantau stok masuk dan stok keluar, melakukan monitoring masa expired regen, serta mempermudah proses pembuatan laporan. Pada aplikasi ini terdapat dua aktor utama, yaitu kepala laboratorium dan petugas laboratorium. Langsung saja kita lakukan login. Sebelumnya, jika belum pernah membuat akun atau ada petugas baru, maka harus melakukan registrasi. Tapi karena di sini saya sudah memiliki akun, maka saya akan langsung melakukan login. Di sini kita harus memasukkan username dan password. Selanjutnya, kita masuk ke tampilan dashboard Kepala Lab. Di sini, Kepala Lab dapat mengakses dashboard, data regen, stok masuk, stok keluar, monitoring expired, supplier, dan laporan-laporannya. Serta Kepala Lab juga dapat mengedit profilnya sendiri dan melakukan logo. Pada dashboard, kita dapat melihat tampilan Selamat datang Kepala Lab. Di sini ada tampilan total regennya ada berapa, total stoknya ada berapa, stok menipisnya ada berapa, dan expirednya ada berapa. Di sini juga ada tabel batch yang akan expired dan yang sudah expired. Di sini yang sudah expirednya ada 5 dan yang akan expirednya ada 8. Di sini juga ada tampilan chart prediksi batch yang akan expired, di mana di bulan Mei ini akan ada satu batch yang akan expired, seperti terlihat di sini ada satu yang akan expired di tanggal 29 Mei, dan 7 yang akan expired di bulan Juni. Selanjutnya kita masuk ke data regen. Di sini dapat dilihat ada kode, nama, satuan, penyimpanan, kode QR, dan aksi, serta kita juga dapat mencari data regen di sini. Langsung saja kita akan melakukan tambah data regen. Di sini saya memasukkan data nama regen. Kita akan memasukkan nama regennya itu rapid test. Oke. Kita masukkan kode regennya. Lalu kita masukkan satuannya. Jadi satuan ini tuh bisa berupa mili, kit, atau botol tergantung regen yang ada. Dan penyimpanannya itu di
di kulkas 2 sampai 30 derajat Celcius. Nah, kita akan simpan. Data tersebut berhasil kita simpan. Ya, sudah bisa kita lihat datanya sudah tersimpan, yaitu rapid test HBsAg dengan satuan tes dan penyimpanan di kulkas 2 sampai 30 derajat Celcius. Kita juga bisa melihat kode QR yang telah kita buat berdasarkan kode regennya. Di sini kita akan melakukan edit. Kita edit, misal ini HBsAg ini kita ganti ke huruf kecil. Lalu kalau misalkan nggak jadi kita edit, tinggal klik batal, maka akan kembali seperti semula yang sebelum diedit. Langsung saja kita edit dan update, maka akan ada alert berhasil. Selanjutnya kita lihat apakah sudah teredit. Ya, rapid test-nya sudah teredit, di mana tadinya hurufnya besar, sekarang menjadi huruf kecil. Lalu akan kita coba hapus. Di sini ada tampilan konfirmasi apakah kita yakin akan menghapus data region tersebut. Kalau misalkan kita tidak jadi menghapusnya, maka klik batal. Kalau misalkan jadi menghapusnya, maka klik ya hapus. Di mana data tersebut tidak dapat dikembalikan, maka ini harus hati-hati. Kita klik ya hapus. Data sudah terhapus. Di sini kita bisa melihat dan datanya sudah terhapus. Selanjutnya, di sini saya akan coba mengenai fitur print QR terpilih. Kita pilih semua, kita print QR, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada tampilan kode QR, nama regionnya, kode region, satuan, dan nama Puskesmas Karangkencana. Kalau misalkan akan di print, maka klik saja print. Kalau misalkan tidak, kita bisa kembali. Atau kalau misalkan mau printnya satuan, kita bisa klik icon yang di samping tombol edit, ini icon print. Maka akan muncul juga sama seperti tadi. Kalau tidak, kita langsung tutup saja. Di sini juga kita bisa scan kode QR untuk mencari data region dan melihat informasi. Di sini saya scan kode QR-nya melalui gambar. Nah, maka akan muncul detail region, ada nama region, kode region, satuan, dan penyimpanannya itu baiknya di mana. Akan muncul juga data batch region. Jadi, region tersebut eh, terbagi menjadi beberapa batch. Yang pertama itu ada batch ALP 6426. Jadi batch ini tuh berdasarkan tanggal masuknya dan nantinya expirednya itu kan berbeda-beda. Jadi batch ini untuk membedakan tanggal expirednya juga. Jadi supaya data regionnya itu tidak numpuk dan jadi kita tahu akan expirednya tanggal berapa. Kita juga bisa memakainya itu yang akan expired atau batch yang datang terlebih dahulu dibanding yang terbaru. Sini kita juga dapat mendownload kode QR-nya.
Sudah selesai di data regen, selanjutnya kita akan masuk ke stok regen. Di mana stok regen ini kita hanya dapat melihat total dari jadi total stok ini tuh kalau misalkan ada yang regen masuk gitu otomatis total stoknya bertambah. Kalau misalkan ada regen yang keluar maka akan berkurang di total stoknya. Kita juga bisa cari regennya di sini. Mau kalau misalkan mau lihat total stoknya ada berapa. Kalau misalkan total stoknya habis atau akan habis maka eh, di tulisan total stok ini warnanya merah ya. Ini kurang minus dan ini akan habis. Lalu selanjutnya kita masuk ke stok masuk. Di stok masuk ini hampir sama dengan data regen. Yang membedakan itu di kode QR-nya, yaitu di mana yang di data regionnya itu kode QR-nya dari kode region. Kalau misalkan di sini itu kode QR-nya dari kode batch yang ada pada data region. Di sini juga ada jumlah, tanggal masuk, expired, dan suppliernya dari mana. Langsung saja kita akan melakukan tambah. Di mana di tambah ini kita bisa memilih region mana yang akan kita tambah batch-nya atau batch yang datang pada hari tersebut. Kita masukkan jumlahnya, misalkan jumlahnya itu 15. Di sini kita juga bisa memilih suppliernya, di mana regen tersebut kan tidak selalu sama ya suppliernya dari mana. Jadi kita bisa memilih supplier yang sesuai dengan regen yang datang pada batch tersebut. Lalu di sini akan otomatis ada review kode QR dari batch tersebut dan kita bisa memilih tanggal expired yang memang tersedia pada regen yang datang di batch tersebut supaya nantinya akurat. Misalkan ini tanggal 26 kita kita ambil di 1 bulannya berarti tanggal 26 lagi. Lalu kita simpan dan berhasil. Di sini kita juga akan melakukan edit. Nah, misal kita akan edit nama suppliernya. Kan tadinya PT Tislan Medika Utama kita edit menjadi PT Medilab Nusantara. Kalau misalkan tidak jadi, kita bisa klik batal dan akan em, tampilannya akan seperti semula sebelum diedit. Tapi kita tetap edit, jadi kita pilih PT Medilab Nusantara. Lalu kita klik update dan berhasil. Nah, ini sudah terupdate ya. Jadi suppliernya sekarang PT Media Lab Nusantara. Selanjutnya kita akan melakukan hapus ya. Apakah berfungsi atau tidak. Kita akan ada konfirmasi yakin hapus seperti yang sebelumnya. Kita langsung saja hapus dan data sudah terhapus. Seperti pada data Regen, kita juga bisa memilih semua untuk kita print kode QR-nya. Nah, gimana kalau misalkan tadi di data Regen itu nggak ada nama expirednya, di sini itu akan ada nama expirednya, di mana kan sesuai batch ya. Jadi ada tanggal expired, ada nama batchnya juga, batch berapa,
kodenya apa. Langsung saja, kalau misalkan mau dicetak, cetak sekarang. Kalau misalkan tidak, kita kembali. Kalau misalkan mau print kode QR satuan juga bisa. Nah, ini bisa sama saja seperti yang sebelumnya. Sini juga kita bisa download kode QR-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan scan kode QR pada batch region-nya. Nah, kita pilih aja. Nah, maka akan muncul detail batch region seperti ini. Bisa di-download juga kode QR-nya. Lalu kita klik kembali. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu stok keluar. Di mana di stok keluar ini kita hanya bisa melakukan CRUD, yaitu tambah, edit, dan hapus. Di sini kita akan tambah stok keluar. Kita pilih regionnya terlebih dahulu. Di sini saya akan pilih regionnya itu rapid test COVID-19 antigen. Di sini kita juga bisa memasukkan jumlah stok yang keluarnya itu berapa. Sini saya masukkan 2. Tanggal keluarnya tidak bisa diedit, jadi stok keluar itu harus diedit pada hari tersebut ketika stok tersebut keluar agar tidak ada miss data. Kita masukkan keterangannya di mana reagen tersebut dilakukan untuk apa. Karena ini tes COVID, maka kita masukkan aja tes COVID. Nah, lalu kita simpan dan berhasil. Kalau misalkan ada kesalahan jumlah ataupun keterangan yang kita masukkan, kita bisa edit. Misalkan jumlahnya itu tadi saya salah masukkan, maka bisa saya edit menjadi 3. Kalau misalkan tidak jadi diedit, maka bisa klik batal, maka akan kembali seperti semula. Tapi karena saya akan mengedit, maka masukkan saja 3, lalu update, dan berhasil. Di sini saya juga akan melakukan hapus. Akan saya uji coba hapusnya sudah berjalan seperti semestinya atau belum. Nah, akan muncul konfirmasi seperti ini dan saya klik ya hapus, maka otomatis terhapus. Di sini juga kita bisa cari kayak nama regennya apa atau keterangannya dipakai untuk apa. Bisa di sini. Lalu kita masuk ke menu monitor expired. Di menu monitoring expired ini, kita tidak bisa melakukan CRUD atau tambah edit delete gitu. Jadi kita cuma bisa lihat aja. Jadi monitoring expired ini adalah ringkasan semua dari semua regen, semua batch yang sudah expired, akan expired, ataupun yang aman. Nah, seperti di sini terlihat ada 5 regen yang akan expired dan 5 regen yang sudah expired dan 8 regen yang akan expired serta ada 5 yang aman. Jadi kita bisa melihatnya di sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke menu supplier. Di menu supplier ini kita bisa melakukan CRUD. Di sini juga terlihat eh, di tabel ada kode supplier, nama supplier, kontak, alamat, dan aksi. Langsung saja kita masuk ke tambah supplier. Kita masukkan nama suppliernya. Dan masukkan. Di sini saya masukkan PT Global Kimia
Hmm, hmm, oh, oh, hmm. Nah, kita masukkan juga kontaknya. Terus, 7, 1. Sini, masukkan alamatnya, kita masukkan alamatnya. Dan kode supplier tersebut tidak bisa kita isi karena akan otomatis tergenerate kalau misalkan kita sudah memasukkan nama supplier, kontak supplier, dan alamat. Nah, lalu kita simpan dan berhasil. Nah, dapat kita lihat, ini sudah ada ya PT Global Kimia Manufaktur Mandiri. Di sini kita bisa edit, misalkan nama alamatnya kita ganti menjadi Bogor, maka akan otomatis kode suppliernya juga berubah. Misalkan tidak jadi editnya, tinggal klik batal. Tapi saya akan melakukan edit, lalu update, dan berhasil. Nah, lalu kita akan melakukan hapus. Kita coba hapus, ya ada konfirmasi, ya hapus, dan berhasil. Dan datanya sudah terhapus. Cari supplier juga bisa. Kita langsung saja ke menu laporan. Di sini, di laporan ini kita bisa memilih beberapa laporan. Seperti ada laporan Nigen. Nih, di sini kita bisa langsung bisa pilih cetak laporan, print. Nah, tampilannya akan ada kode nama regen, satuan, penyimpanan, kode QR-nya. Lalu kita kembali, kita juga bisa melakukan download Excel. Nah, sudah terdownload. Kita juga bisa download PDF. Nah, sama saja ya tampilannya, semuanya seperti itu. Yang membedakan adalah cara cetaknya saja, seperti cetak Excel, cetak atau simpan PDF, atau di print langsung juga bisa. Selanjutnya kita masuk ke laporan stok regen. Nah, kalau misalkan laporan stok regen ini ada total masuk, total keluar, total stoknya berapa. Kita juga bisa melakukan cetak atau print langsung. Bisa juga download Excel dan generate PDF. Sama saja seperti yang sebelumnya. Lalu kita masuk ke stok masuk. Di mana di stok masuk ini kita bisa memilih eh, data stok masuknya itu mulai dari tanggal berapa gitu. Misal kita pilih dari tanggal 1 April sampai hari ini. Nah, kita klik filter. Nah, atau kita pilih yang sedikit saja. Kan dari tanggal 28. Klik filter. Nah, di sini hanya ada 3 regen yang
eh, saya masukkan se- di dari tanggal 4 dari tanggal 28 April sampai tanggal 26 Mei. Sini kita bisa print. Nah, untuk print hasil filter maka akan munculnya sesuai yang sudah kita filter tersebut, dan kita bisa melihat periode yang kita filternya, di mana dari tanggal 28 April 2026 sampai dengan 26 Mei 2026. Sini kita juga bisa download Excel, generate PDF, sama saja. Lalu kita masuk ke stok keluar. Sama seperti yang stok masuk, stok keluar juga bisa kita pilih dari tanggal berapa. Kita pilih dari tanggal 29 sampai tanggal sekarang. Kita filter. Nah, hanya ada dua stok keluar yang dari tanggal 29 April sampai 26 Mei. Nah, kita bisa print. Ya, sama seperti yang sebelumnya, ada periode, dan yang muncul ini adalah yang sudah kita filter. Lalu kembali, sama juga bisa download Excel, generate PDF, lalu selanjutnya kita masuk ke laporan expired. Nah, di mana kalau misalkan di laporan stok masuk dan stok keluar itu kita hanya bisa memfilter tanggal, di laporan monitoring expired ini kita bisa memfilter eh, laporan apa yang akan kita cetak, yaitu yang akan expired atau yang sudah expired. Kita pilih yang sudah expired. Kita filter, maka yang muncul hanyalah yang sudah expired. Kita print, nah yang muncul yang sudah expired saja. Lalu kita kembali, sama bisa download Excel, bisa generate PDF. Selanjutnya kita masuk ke laporan supplier. Nah, kalau laporan supplier ini tidak ada filter, langsung saja ke print, download Excel, generate PDF. Jadi kita tidak bisa filter. Nah, lalu kita kembali. Selanjutnya kita bisa melakukan edit profile. Sini data pribadinya itu namanya Dr. Andi Pratama SPPK. Email yang dipakai untuk web ini adalah andilab@gmail.com. Ini bisa diedit, dan nomor teleponnya juga bisa diedit. Kita juga bisa melakukan edit paspor. Sini misalkan kita edit nama, nomor teleponnya, edit nomor teleponnya sama passwordnya. Lalu kita klik simpan, maka berhasil edit. Nah, otomatis nomor teleponnya sudah teredit. Kita coba logout. Kita masuk lagi dengan username yang sama, tapi passwordnya sudah kita ubah. Apakah bisa? Ya, bisa. Berarti sudah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda dengan NIM 2024 081082.
Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya kerjakan, yaitu rancang bangun aplikasi manajemen regen laboratorium berbasis web dengan studi kasus di Puskesmas Karangkencana. Adapun pada video kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari alur sistem, aktor yang terlibat, dan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi yang telah saya bangun. Baik, langsung saja. Nah, selanjutnya kita akan mencoba masuk ke aktor yang kedua, yaitu petugas lab. Kita masukkan dulu username-nya. Kita akan login. Kalau misalkan belum, maka kita harus daftar terlebih dahulu. Tapi kita akan langsung login saja. Kita masukkan username-nya. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, kita sudah berhasil masuk. Pada petugas lab, tampilannya hampir sama dengan yang kepala lab, yang membedakan hanyalah di mana petugas lab tidak bisa mengakses supplier dan laporan-laporan. Nah, di petugas lab ini kita juga bisa melihat di dashboard utamanya ada tampilan selamat datang petugas lab, total regennya ada berapa, total stoknya ada berapa, stok menipisnya ada berapa, dan expirednya ada berapa. Di sini juga ada tabel batch yang akan expired dalam kurang lebih 30 hari, ada yang sudah expired, ada yang akan expired. Sini juga ada chart prediksi batch yang akan expired pada bulan Mei. Ada satu, ya bisa kita lihat ada dua, pada tanggal 29 Mei ada satu batch yang akan expired, dan pada bulan Juni itu ada 7 batch yang akan expired nih. Dari tanggal 3 Juni sampai tanggal 20 Juni ada 7 yang akan expired. Selanjutnya kita masuk ke data regen. Di mana di data regen ini kita bisa melakukan code. Eh, kita bisa melihat sebelumnya dapat kita lihat ada kode, nama, satuan, penyimpanan, dan kode QR. Langsung saja kita akan melakukan tambah regen. Kita masukkan nama regennya, misal nama rapid test RPSAG. Lalu kita masukkan kode regennya. Bukan langsung ada preview kode QR regen tersebut. Kita masukkan satuannya itu tes, penyimpanannya itu di kulkas 2 sampai 30 derajat Celcius. Lalu kita simpan dan berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan edit. Kita akan melakukan edit. Kita edit kali ini satuannya menjadi milik. Kita edit satuannya menjadi milik. Kalau misalkan tidak jadi, maka klik saja batal, tapi kita akan lakukan edit. Kita ubah menjadi milik, lalu kita klik update dan berhasil. Sudah terupdate. Ya, kita lihat terlebih dahulu apakah sudah terupdate. Ya, sudah terupdate. Lalu kita akan coba lakukan untuk hapus. Apakah sudah fungsi? Ada konfirmasi yakin hapus, ya hapus, dan sudah terhapus. Kita lihat apakah sudah benar-benar terhapus. Ya, tidak ada. Artinya sudah benar-benar terhapus. Kita juga bisa melakukan download kode QR, print kode QR, di mana di print kode QR ini ada nama regen, kode regen, dan satuan tesnya, serta nama puskesmasnya. Nah, hmm, selanjutnya kita akan melakukan print beberapa regen. Kita print kode QR beberapa regen secara sekaligus. Nah,
Tampilannya sama saja seperti yang print satuan, hanya saja ini langsung print banyak data regen. Kalau misalkan ini, kita langsung kembali saja. Di sini juga bisa scan kode QR. Scan, maka akan muncul detail regen, ada nama regen, kode regen, satuan, penyimpanan, database regen. Sini juga ada tanggal masuk, expired, ya ringkasan semua dari detail regen yang kita masukkan kode QR. Ya, kita kembali. Langsung saja kita masuk ke stok regen. Di stok regen ini juga kita tidak bisa melakukan crude, jadi hanya bisa melihat total stoknya dari ringkasan total masuk dan total keluar. Di mana kalau misalkan ada stok masuk, maka total stoknya akan bertambah. Kalau misalkan ada stok keluar, maka total stoknya akan berkurang. Kita juga bisa melakukan pencarian data regen. Langsung saja kita masuk ke stok masuk. Nah, stok masuk sama saja seperti yang di kepala lab. Di stok masuk ini kita dapat melakukan code, print QR terpilih, print satuan, dan scan kode QR. Nah, kita coba ya, tambah stok masuk. Kita pilih yang dipilih. Jumlahnya ada berapa? Nah, tanggal masuknya tidak bisa diedit. Pilih suppliernya. Nah, akan otomatis tergenerate batch-nya. Kita juga bisa pilih tanggal expirednya. Jadi supaya sesuai dengan yang ada pada region yang masuk pada batch tersebut. Kita pilih misal 2 bulan dari sekarang, 26 Juli. Kita pilih, kita simpan, dan berhasil. Kita juga bisa melakukan edit. Kita edit, misal kita edit tanggal expirednya kita edit menjadi 1 bulan, yaitu tanggal 26 Juni. Kalau batal, berarti akan otomatis kembali seperti semula yang sebelum kita edit. Kita langsung saja update. Nah, berhasil. Nah, sudah terupdate menjadi 26 Juni. Kita juga bisa melakukan hapus. Ada konfirmasi yakin hapus, ya hapus, dan terhapus. Nah, di sini kita bisa print QR badge-nya. Di sini ada nama regen, kode regen, satuan, batch-nya berapa, expiry tanggal berapa, dan nama lab puskesmas sekarang rencana. Kita tutup saja. Lalu kita akan masuk ke print beberapa QR yang sudah kita pilih. Kita pilih 5, sama saja seperti yang satuan. Ya, yang membedakan hanyalah ini langsung beberapa yang dicetak. Nah, kita akan coba scan kode QR badge-nya. Scan untuk menampilkan. Nah, ini ada namanya regen ALP alkalin ini, terus batch-nya berapa, tanggal masuk, tanggal expire, jumlah stoknya, dari suppliernya apa. Kita juga bisa download. Di sini juga ada detail expirednya. Eh, kurang dari 17 hari berarti sudah expired ya.
Selanjutnya kita masuk ke, kita kembali dulu. Karena ini sudah semua, kita masuk ke stok keluar. Di stok keluar ini kita hanya bisa melakukan CRUD, yaitu tambah, edit, dan hapus. Serta juga bisa melakukan pencarian data stok yang keluar atau keterangannya apa. Kita masuk ke tambah stok keluar, kita masukkan regen. Nah, kita masukkan polyester regen. Kita masukkan jumlah keluarnya satu, keterangannya, lalu kita simpan. Berhasil, ada ini stok keluarnya. Kita akan melakukan edit. Jika ada salah, misalkan tesnya ternyata bukan tes kolesterol, tapi tes gula darah. Maka kita update dan berhasil. Nah, otomatis sudah terupdate menjadi tes gula darah. Kita juga akan melakukan penghapusan apakah sudah berhasil atau belum. Ini juga ada konfirmasi ya hapus, ya hapus. Nah, sudah terhapus. Bisa melakukan pencarian. Lalu kita masuk ke monitoring expired yang tidak bisa melakukan CRUD, hanya berupa informasi atau ringkasan regen yang sudah expired atau akan expired dan yang aman. Di sini ada nama regen, kode, batch, tanggal expired, sisanya berapa hari lagi, stoknya ada berapa, dan statusnya apa. Lalu kita akan melakukan edit profile. Edit profile petugas lab. Nah, di sini namanya itu Ricky Wahyudi AMDAK. Emailnya itu rikilab untuk web ini, rikilab@gmail.com. Nomor teleponnya ya. Kita bisa edit. Bisa kita edit menjadi Ricky petugas. Ini juga passwordnya bisa kita edit, simpan, dan hasil kita edit. Selanjutnya kita coba logout dan coba masuk kembali. Kita masukkan username yang sudah kita edit dan password yang sudah kita coba login dan berhasil, berarti sudah sesuai. Nah, sudah semua kita coba eh, demo programnya berdasarkan dari dua aktor yaitu petugas lab dan kepala lab. Yang membedakan dari petugas lab dan kepala lab itu hanya dari menunya saja. Jadi kalau misalkan di kepala itu ada menu menambahkan supplier, crude supplier, dan akses laporan. Kalau misalkan di petugas lab itu tidak bisa. Jadi seperti itu. Eh, Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.